dari kerja kami, kami membuat PPT. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Justin. Nama saya Justin Farnobama, absen 10. Nama saya Budi Saduarta Menata, absen 33. Nama saya Dewan Kasari, absen 28. Saya Nandina, absen 13. Kali ini langsung jalan ke PPT-nya. Pemikiran para pendiri bangsa tentang rumusan dasar negara dan isi Pancasila. Dalam sidang pertama BPUPK yang berlangsung dari tanggal 2 Mei sampai 1 Juni 1945, terdapat 3 tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara Indonesia, yaitu ada Muhammad Yamin, Suyobomo, dan I.R. Soekarno. Berikut pemikiran 3 tokoh tersebut mengenai Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyuguhkan 5 usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Adapun kelima dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin sebagai berikut. 1. Beri kebangsaan. Menurut Muhammad Yamin ada 3 hal yang harus dilakukan terkait dengan kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka, yaitu pertama, pengerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan pembentukan negara. 2. Undang-undang dasar negara. 3. Usaha yang harus dilakukan untuk menjadi Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat. Yang kedua, ada peri kemanusiaan. Ketika mengemukakan poin ini, Muhammad Yamin tidak langsung menjelaskan makna dari peri kemanusiaan. Muhammad Yamin mengatakan bahwa pergerakan Indonesia merdeka tidak saja berkaitan dengan perlawanan terhadap penjajah, melainkan juga upaya untuk menyusun masyarakat baru dalam suatu negara. Tujuan merdeka sudah sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Poin ketiga yang disampaikan oleh Muhammad Yamin adalah ketuhanan yang tidak memberikan penjelasan panjang lebar terkait dengan hal ini. Muhammad Yamin hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia mereka adalah bangsa yang berilustrasi cukup panjang. Pada pembahasan politik ini, peri kerakyatan Muhammad Yamin banyak merujuk pada Al-Quran. Muhammad Yamin membagi poin peri kerakyatan menjadi 3, yaitu persyaratan perwakilan desa, susunan masyarakat, dan susunan hak tanah berdasarkan kepada keputusan bersama. Yang ke-6 ada perwakilan. Sistem perwakilan sangat diperlukan dalam susunan masyarakat Indonesia yang beragam. Muhammad Yamin menyatakan bahwa adanya despotisme, sistem pemerintahan dengan kekuasaannya tidak terbatas dan sewenang-wenangnya, dan feodalisme atau sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang sebesar kepada golongan bangsawan. Presentasi ini kita akan menetapkan beberapa pertanyaan untuk kelompok-kelompok lainnya. Jadi apakah ada pertanyaan? Di sini kita cuma membatasi 2 pertanyaan ya, karena waktunya sangat terbatas. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tresna Widian Karyawanita, nomor absen 35. Saya ingin bertanya tentang peta pemikirannya Supomo. Pada poin kedua, yaitu kekeluargaan, tadi kalian menjelaskan bahwa Supomo itu mengkritik kebudayaan Barat, yaitu individualisme, karena individualisme itu tidak cocok dengan budaya kita orang Timur. Nah, menurut kalian mengapa individualisme itu tidak cocok dengan budaya kita orang Timur? Baik, perkenalkan, nama saya Mutiara Aurela Janita. Jadi di sini saya ingin bertanya, seperti yang kalian jelaskan di PPT yang sudah dipresentasikan tentang untuk pembahasan yang klasifikasi pemikiran tentang hubungan agama dan negara, di mana di situ hanya dijelaskan bahwa agama Islam saja yang dijelaskan. Kalau dari pemikiran saya yang dipaparkan itu hanya agama Islam. Kenapa kira-kira tidak mencangkup agama-agama lain yang dibahas? Kenapa hanya agama Islam? Apakah karena masyarakat Indonesia itu mayoritasnya agama Islam? Terima kasih. Ya, dengan pertanyaan ini, jadi Indonesia pada saat zaman dulu itu tidak memiliki persaingan yang terlalu ketat, sehingga rakyat Indonesia itu lebih memilih untuk bekerjasama daripada bersaing antar satu sama lain. Oleh karena itu, maka Supomo menentang adanya individualisme di negara ini, dikarenakan pada saat itu persaingan tidak terlalu ketat dan lebih baik untuk dijadikan bekerjasama antar satu sama lain. Sekian, bisa Pak Jaman yang
kami tadi bahwa kenapa banyak dijelaskan agama Islam. Seperti itu karena menurut pendapat kami benar sekali bahwa Indonesia itu merupakan mayoritas agama Islam, dan juga dari ketiga tokoh tersebut yang tadi kami jelaskan juga mereka pemeluk agama Islam. Jadi kenapa banyak dijelaskan agama Islam di Selesai diterima. bisa. Jadi karena sesi tanya jawabnya udah selesai, jadi sekarang kita yang menanya kalian, tapi dalam bentuk PTS. Jadi nanti setiap kelompok kita bagi satu kertas, tolong diisi kelompok apa dan nama anggotanya sama absen. Boleh? Asal si absen itu. Waktunya lagi 2 menit ya. Jadi itu kalau HP. detik ya. Selesai di rolling, jadi Tiara ke Dimas, Dimas ke Saskia, Saskia ke Emma, Emma ke Eka, Eka ke Ina, Ina ke Wira, Wira ke ya. Udah semuanya? Udah. Yang kolom pertama itu satu menurun ya. Jawabannya perikemanusiaan. Dua menurun itu ketuhanan. Tiga mendatar, supomo. Yang keempat menurun itu musyawarah. Yang 5 menurun itu feodalisme. Yang 6 latar itu adalah nasionalisme Islam. Oh, nasionalis Islam. Dan untuk nomor 7 mendatar, jawabannya adalah misi jama.
Jadi kalian isinya 5/7. Kan 7 pertanyaan. Berapa benar 5/7? Nah, yaitu ada kelompok 5, kelompok 7, dan kelompok 4. Apa tuh ada ya, Coklat saya kelompok. Baik semua ya. Tadi penanya dari Tiara. Mana Tiara ya? Oh Tiara, apa dia penanya Tiara? kenapa kira-kira lebih banyak yang diutarakan atau disampaikan serta dipaparkan itu yang dalam penjelasan-penjelasan itu kenapa hanya agama Islam dan juga memakai 4 apa tadi ya, pakar ya kalau nggak salah ya, empat gitu yang tadi ada bilang Muhammad Saleh habis itu. Oh, itu jam 9. Ya, ini nih, oke Tiara. Karena memang jam 9 kan hampir semuanya sebagai satu agama Muslim, sehingga pandangan beliau tentang negara dan agama tidak sesuai dengan sesuai dengan agama beliau kan begitu kan. Tetapi ini kan tidak menutup kemungkinan juga memperhatikan yang lain. Salah satunya ketika Bung Hatta dia kan dikatakan oleh Officer Jepang bahwa tolong dong di Piagam Jakarta, di dalam mukadimah Piagam Jakarta itu tolong ganti tuh ada kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dipotong gitu. Nah walaupun beliau di jam 9 itu sebagian besar adalah beragama Muslim, bukan berarti beliau mengabaikan yang di luar Muslim. Buktinya Muhammad Hatta ketika mendapatkan titipan seperti itu dari Indonesia Timur, akhirnya dikompromikan, kemudian dipotonglah beberapa kata di dalam alinea keempat mukadimah Piagam Jakarta, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dipotong dan diganti dengan ketuhanan yang maha besar. Nah disinilah letak keluguan beliau. Walaupun beliau sebagian besar agama Islam, tapi tetap bukan berarti semua harus sesuai dengan Islam, tapi tetap memperhatikan saudara-saudara kita yang non Islam, karena negara kita negara integralistik menurut sukumu ya, negara yang berbeda dalam segi kepercayaan, agama, budaya, bahasa daerah dan lain sebagainya. Jadi ya itu dasarnya, karena di Parida 9 kan begitu dia besar. Paham kan ya? Terus dari siapa lagi? Dari Krishna. Apa Krishna? Mengapa ini tujuan Islam tidak sesuai dengan budaya orang? Karena memang budaya kita kan kebersamaan. Karena kan kita gotong royong, kerjasama itu adalah menjadi budaya. Ketika kita menyepakati bahwa Pancasila ini sebagai ideologi negara, maka ini diambil oleh Bung Karno bukan mengambil dari luar, tetapi bagian dari bangsa kita sebagai kepribadian bangsa. Beliau ini bukan menciptakan Pancasila, tetapi menggali. Salah satu hasil galian itu adalah apa? Berisi bahwa budaya kita itu adalah gotong royong, bersama-sama. Mungkin di Bali namanya ngaya, di tempat lain mungkin apa namanya, banyak itu istilahnya. Di semua daerah di Indonesia ini ada sistem gotong royong. Kalau kita di Bali yang mungkin karena apa? Ngayaknya itu. Sedangkan kita punya budaya yang ada itu, ngapain kita ngambil dari budaya asing, budaya luar yang belum tentu cocok dengan budaya kita. Gotong royong itu budaya kita, bukan individual. Karena kita tahu bahwa Indonesia menggunakan Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka artinya bahwa ideologi ini diambil, digali dari budaya bangsa itu sendiri. Kalau ideologi tertutup, ada pemikiran seorang atau pemikiran sekelompok orang kemudian dipaksakan menjadi ideologi sebuah negara. Itu namanya ideologi tertutup. Contohnya apa? Komunisme. Komunisme itu adalah lahir dari pemikiran Karl Marx. Karl Marx itu
punya pemikiran dia menentang kapitalis, menentang liberalis, kemudian paham ini diadopsi oleh Lenin dari Soviet. Maka ada istilah Marxisme-Leninisme. Artinya paham-paham karma ini diadopsi oleh Lenin, diterapkan di Uni Soviet. Kemudian ini berkembang pesat ketika Soviet dipimpin oleh yang namanya Stalin. Nah, di sana berkembang komunisme yang sangat pesat sekali. Sehingga di Indonesia nggak cocok itu, makanya Marxisme, Leninisme, dan komunisme itu dilarang di Indonesia dalam penyebarannya. Cara itu mungkin. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang bertanya? Dari konsep yang disampaikan oleh kelompok 1, ada kira-kira pertanyaan tentang bagaimana peta pemikiran para pendiri bangsa terhadap ideologi negara, Pancasila selaku ideologi terbuka, dan juga bagaimana pandangan beliau tentang hubungan negara dengan agama. Ada kira-kira? Paham semua? Paham ya? Baik, sudah paham. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan kembali ke tempat. Yang kelima dari presentasi kami dan pertanyaan-pertanyaan kami, jadi kita kira-kira para mestansi.